Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi tentang termoregulasi dan regulasi keringat. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang terdiri dari Najmi Raisa Fawas, Naura Cinta Widyawati, Muhammad Jad Satriani El Rumi, Muhammad Idrus Cahyo Makassar, dan Syifa Naura Agistara. Manusia merupakan makhluk hidup berdarah panas, di mana temperatur badannya dijaga agar relatif konstan terhadap perubahan temperatur di sekitarnya. Proses tubuh menjaga suhu tubuh disebut dengan termoregulasi. Perubahan temperatur tubuh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengaruh suhu lingkungan, metabolisme, serta aktivitas. Proses termoregulasi inilah yang menjaga atau mengembalikan agar temperatur tubuh kembali normal sekitar 37 derajat Celcius. Lalu, bagaimana tubuh dapat mengetahui kapan untuk melepaskan panas saat proses termoregulasi? Yaitu pertama, ketika hipotalamus mendeteksi adanya perubahan temperatur tubuh. Hipotalamus sendiri merupakan bagian dari otak. Hipotalamus memiliki reseptor suhu yang akan mendeteksi perubahan temperatur tubuh tadi. Saat mengalami kenaikan suhu, hipotalamus akan mengirim sinyal melalui saraf simpatis ke kulit untuk merangsang kelenjar keringat, serta akan menghasilkan enzim bradikinin yang berfungsi sebagai vasodilator yang memengaruhi pelebaran pembuluh darah dan kelenjar keringat saat proses mengeluarkan keringat. Di sini aku bakal jelasin apa sih vasodilatasi itu. Vasodilatasi adalah kondisi ketika tubuh melakukan pelebaran pembuluh darah. Yang kedua, meningkatnya aliran darah dari dalam tubuh ke kulit sehingga memudahkan proses pelepasan panas melalui konveksi, konduksi, radiasi, dan evaporasi. Dan di sini aku bakal jelasin apa sih termoregulasi itu. Termoregulasi adalah panas tubuh yang dihasilkan dari aktivitas metabolisme dan pergerakan otot. Panas dapat dikeluarkan atau dibuang melalui paru-paru, kulit, feses, atau urin. Panas yang dikeluarkan oleh kulit dapat melalui beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengaliran atau konveksi. Pengaliran atau konveksi yaitu mengalirnya udara yang telah panas karena menyentuh permukaan tubuh, kemudian digantikan oleh udara yang lebih dingin. Yang kedua ada konduksi. Konduksi yaitu panas yang dialihkan ke benda yang disentuh kulit, misalnya pakaian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemancaran dalam tanda kurung radiasi dan juga penguapan dalam tanda kurung evaporasi. Pemancaran atau radiasi terjadi ketika panas dilepas ke udara di sekitarnya. Sementara penguapan atau evaporasi terjadi ketika panas yang dikeluarkan bersama keringat, kemudian menguap oleh angin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu radiasi. Radiasi itu adalah tubuh manusia secara konstan memancarkan energi dalam bentuk radiasi inframerah ke lingkungan sekitar. Kemudian, tubuh mengeluarkan panas melalui radiasi. Energi ini bergerak dalam bentuk gelombang elektromagnetik menuju lingkungan yang lebih dingin seperti udara sekitar atau benda-benda sekitarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang gambar dari pemancaran atau radiasi dan juga penguapan atau evaporasi. Kita bisa lihat di sini, ketika pemancaran radiasi, layer kapilar dari kontaknya ini tidak mengeluarkan alias tidak mengeluarkan dan juga tidak ada keringat. Dan maksud saya akan revisi, maksud saya itu adalah superficial kapilarnya itu tidak keluar, jadi sedikit radiasi yang dimunculkan. Sementara penguapan atau evaporasi itu terjadi ketika superficial kapilarnya itu menguap dan menyebabkan kehilangan beberapa panas oleh radiasi dan juga produksi terhadap keringat itu sendiri atau sweat. Di sini saya akan mengurutkan suhu tinggi. Yang pertama ada reseptor suhu menginisiasi mekanisme pelepasan panas. Yang kedua, terjadi vasodilatasi sehingga terjadi konduksi panas di permukaan. Yang ketiga, kelenjar keringat teraktivasi untuk menyerap air, garam, mineral, serta sedikit urea dari kapilar darah. Yang keempat, disekresikan ke permukaan kulit dalam bentuk keringat dan kemudian berevaporasi. Sebaliknya, pada saat suhu rendah, reseptor suhu di hipotalamus akan menstimulasi mekanisme penghasil panas. Hipotalamus akan memerintahkan simpathetic nervous system untuk melakukan dua mekanisme koreksi. Yang pertama yaitu tubuh akan menghalangi aliran pembuluh darah dari internal organ ke kulit
dengan penyempitan pembuluh darah arteri di permukaan kulit. Dengan itu, tubuh akan menurunkan transfer panas ke permukaan kulit atau lingkungan sekitar. Yang kedua, otot tulang akan meningkatkan respirasi aerob di otot, atau juga bisa bilang kontraksi dan relaksasi otot di tulang akan terjadi secara cepat. Hal ini akan meningkatkan pelepasan energi panas dari metabolisme yang pada akhirnya akan meningkatkan kembali suhu tubuh ke suhu yang normal. Reaksi ini biasa kita sebut dengan shivering. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.